Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Rizal Al-Wahidi Putra, Prodi PJKE 20 kelas C. Akan mempresentasikan tentang observasi di SDN Tanjung. Langsung pembahasan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang ada di SDN Tanjung dan cara pengelolaannya. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda atau tidak sama. Sarana adalah semua fasilitas, peralatan, pelengkap, bahan, dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Sekolah dasar yang ada di Tanjung memiliki 3 lokal bangunan, yaitu di sebelah barat, timur, dan utara. Masing-masing ada 3 ruangan, dan juga ada 2 ruangan berada di sebelah utara, namun tidak bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi total ruangan yang ada di sekolah yang bisa digunakan yaitu 5 ruangan, dan ada juga gedung perpustakaan. Jadi ada 2 kelas yang disatukan dalam satu ruangan, dan ada juga kamar mandi, WC, dan lainnya. Dapat dikatakan cukup untuk peserta didik yang ada di sekolah ini. Di SDN Tanjung, sarana yang menunjang pembelajaran juga ada kursi, meja, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Setiap sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di dalam sebuah sekolah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena berfungsi untuk tidaknya sarana dan prasarana pembelajaran tersebut akan sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di sebuah sekolah juga akan efektif dan efisien apabila dapat didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Adapun tentang pengelolaan sarana dan prasarana di SDN Tanjung, memakai sistem pembagian kerja. Pembagian tersebut dibagi berdasarkan bagian-bagiannya. Seperti pada bagian gedung telah ada mengelolanya sendiri, bagian lapangan, dan bagian perlengkapan. Contohnya di bagian perlengkapan seperti alat-alat olahraga dan buku belajar, dipinjamkan 1 buku 1 anak dan dikembalikan di akhir tahun. Apabila ada kerusakan, diganti lagi dengan buku yang baru yang dibelikan menggunakan dana BOS. Yang kedua, tingkat kepuasan siswa terhadap sarana dan prasarana didapat oleh siswa. Semakin banyak kesamaan antara harapan dan pengalaman yang diterima oleh siswa dalam suatu proses pembelajaran di sekolah, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh siswa. Sebaliknya, apabila semakin sedikit kesamaan antara harapan dan pengalaman yang diterima oleh siswa dalam suatu pembelajaran di sekolah, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh siswa tersebut. Siswa di SDN 1 Tanjung Siswa di SDN 1 Tanjung ini pun sangat puas dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti adanya perpustakaan yang dapat mereka gunakan untuk belajar, membaca, dan sebagainya. Ada juga sarana dan prasarana seperti kamar mandi, tempat cuci tangan, dan halaman sekolah yang sangat luas dapat digunakan untuk bermain dan proses belajar olahraga dengan baik. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah memenuhi kebutuhan siswa? Sarana dan prasarana yang ada di SDN Tanjung sudah memenuhi kebutuhan siswa dan siswi. Itu pun hanya sebagian saja kebutuhan siswa yang belum terpenuhi, seperti lapangan bola voli belum ada. Akan tetapi melihat halaman yang luas bisa saja dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga lainnya. Karena adanya sarana dan prasarana yang sudah cukup, siswa di SDN Tanjung jadi lebih semangat dalam belajar dan pembelajaran juga lebih menyenangkan. Penghapusan sarana dan prasarana
pembelajaran dilakukan secara produktif. Kegiatan yang dilakukan untuk menghapuskan sarana dan prasarana pembelajaran produktif dalam daftar peralatan ruangan. Penghapusan tersebut dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai atau rusak. Penghapusan sarana pembelajaran adalah kegiatan menghapus daftar inventaris barang-barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk melakukan penghapusan terhadap sarana pembelajaran produktif yang sudah tidak layak pakai atau rusak di SDN Tanjung, kepala sekolah harus mengidentifikasi terlebih dahulu sarana yang rusak tersebut dengan mencatat nama, jenis, dan jumlahnya secara lengkap. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa semua sarana yang akan dihapus harus diinventarisir, mulai dari jenis, jumlah, dan tahun pembuatannya. Selanjutnya, sarana pembelajaran produktif yang sudah masuk dalam daftar penghapusan langsung diajukan kepada kepala sekolah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Sebelum diajukan, sarana pembelajaran tersebut dicek kembali oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Selain daftar juga melampirkan foto sebagai bukti bahwa sarana pembelajaran yang diajukan adalah memang benar dalam keadaan rusak. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.